Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul. Semoga Anda diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin. Kali ini saya akan mengajak Anda yaitu memasuki sebuah topik. Mungkin Anda yang mempunyai kelapa sawit pernah melakukan metode seperti ini. Kali ini saya akan mengupas tuntas manfaat, kelebihan dan kekurangan, yaitu dengan cara ditaburkan pupuk tersebut ataupun dengan cara digali dan ditimbun. Mari kita kupas tuntas tentang metode yang kedua ini. Oke, sip. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan. Kali ini kita membahas topik tentang pembahasan ditabur. Apa manfaatnya dan apa kekurangan. Ini bisa Anda lihat. Ini adalah metode pupuk ditabur. Keuntungan dan kelebihan pupuk ditabur yang pertama yaitu kita sebagai yang mempunyai kelapa sawit, jika kita mempekerjakan orang untuk melakukan penaburan, kita bisa melihat secara senang dan tidak rumit. Yang kedua, keuntungannya adalah kita bisa mengetahui areal mana media yang akan ditabur yang sesuai dengan kita perintahkan, sejengkal ataupun semeter ataupun 1,5 meter. Ini diperkirakan 20 cm. Yang ketiga, keuntungannya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menaburkan pupuk tidak terlalu rumit, sehingga tidak menyita tenaganya untuk melakukan pemupukan pada pokok sawit. Kemudian kita masuki dengan kekurangan dari penaburan pupuk di kelapa sawit. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari menabur, polanya menabur ini, pupuk ini merupakan mengandung unsur kimia yang bisa menyebabkan, pertama, kekurangannya akan cepat terjadinya penguapan, seperti contoh pupuk urea, pupuk ZA dan KCL. Terlebih cuacanya panas, maka akan cepat menguap dan mengurangi dari takaran yang telah kita tetapkan. Yang kedua, media ditaburkan ini tidak sepenuhnya akar-akar yang menyerap pupuk tersebut, karena lapisan untuk penyerapannya ada di dalam tanah di bawah, sedangkan pupuk ini berada di atas. Maka prosesnya untuk sampai ke dalam membutuhkan proses yang lama, seperti air hujan, kemudian embun, juga mempunyai proses yang begitu lama dan menyebabkan unsur akan berkurang. Yang ketiga, kekurangannya adalah gulma-gulma yang ada di sekeliling pokok sawit akan berebutan mendapatkan makanan dari pupuk tersebut. Ya, terlebih dahulu gulma yang dulu akan memakan makanan yang ada di pupuk dan sawit menjadi nomor yang terakhir. Itu mengenai tentang kelebihan dan kekurangan pemupukan ditabur. Yang keempat, apabila datarannya seperti ini, seperti perbukitan ataupun lereng, maka pupuk tersebut
apabila terkena hujan maka akan jatuh ke bawah, tidak tepat sasaran pada tempat yang kita pupuk, dan sawit bisa tidak mendapatkan pupuk, sehingga relatif kecil kemungkinan untuk mendapatkan pupuk di daerah perbukitan. Kemudian kita masuki cara yang kedua, yaitu ditimbun di dalam tanah pupuknya. Keuntungannya yang pertama, kita bisa langsung memasukkan pupuk ke dalam tanah tempat serapan akar untuk memakan pupuk tersebut. Yang kedua, mengurangi uap yang ada pada pupuk tersebut, karena pupuk tersebut di dalam tanah, jadi kecil penguapan yang akan terjadi. Yang ketiga keuntungannya, pupuk langsung dipertemukan dengan akar sawit yang akan memakannya. Jadi kelapa sawit tidak butuh proses yang lama untuk memakan tersebut, karena sudah berada dekat langsung dengan tempat memakannya. Itu keuntungan dari pupuk ditimbun di dalam tanah. Nah, kekurangan dari melakukan pekerjaan seperti menimbun dalam tanah itu, yaitu pekerjaannya sangat rumit, yang dilakukan oleh pekerja membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan hal tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita sebagai yang mempunyai kebun kelapa sawit, untuk mengawasi pekerjaan tersebut tidak bisa optimal karena prosesnya sangat rumit dan tidak bisa kita memastikan apakah pupuk itu ada di dalam atau tidak. Yang ketiga, kita tidak bisa mengawasi secara optimal apakah benar dosis dan takaran itu sebanyak yang kita inginkan. Itu kekurangan dari ditimbun. Ini secara biasanya yang dilakukan oleh kita sendiri sebagai yang mempunyai kebun kelapa sawit. Jadi itulah bentuk contoh yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Tapi jangan lupa monggo di subscribe serta tekan lonceng notifikasi untuk video terbaru saya. Semoga dengan yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan bermanfaat bagi Anda. Cara ditaburkankah atau cara ditimbunkankah, itu kembali kepada Anda. Secara yang simpel ataupun secara yang rumit. Tetapi keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti yang saya jelaskan yang tadi. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.